publik harus tahu ini ada persoalan di luar tuntutan 17+8 mendesak realokasi anggaran yang tidak efektif dan efisien di berbagai kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Keuangan realokasikan ke Kementerian Perdagangan dan BPKN. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dan disetujui. Saya akan masuk dalam anggaran dari Kementerian Perdagangan dan juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kementerian Perdagangan, saudara-saudara, memiliki peran yang sangat signifikan, peran yang sangat strategis, bukan hanya dalam perdagangan domestik, namun juga dalam menyikapi kondisi geopolitik dan geoekonomi, saya kira. Dan tentu saja Kemendag bertanggung jawab ini atas beberapa hal yang sangat krusial. Perdagangan dalam negeri, betul Pak Menteri ya? Perdagangan luar negeri, kemudian ekspor, impor, sampai kemudian bagaimana seluruh perdagangan itu dari hulu, tengah, dan hilir bisa sampai kepada masyarakat secara tadi terpenuhinya pangan yang aman dan nyaman serta terjangkau harganya, yang mana kaitannya nanti juga ada dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, juga perputaran ekonomi. Saya mohon dengan segala hormat Bapak, mohon tidak disampaikan bahwa sepinya pasar tradisional akibat masyarakat belanjanya lebih memilih online. Saya kira statementnya perlu lebih dianalisis lagi, karena di beberapa negara seperti di Thailand misalnya, meskipun mereka mengembangkan e-commerce, tapi pasar tradisionalnya tetap bisa terjadi perputaran yang cukup besar. Namun demikian saya mengerti bahwa tanggung jawab Kemendag ini juga artinya pada persoalan pasokan, keamanan, dan stabilitas harga pangan begitu. Dengan tanggung jawab sebesar itu, berapa sih sebetulnya anggaran Kementerian Perdagangan yang sebetulnya ini menjadi solusi jalan keluar agar keuangan negara itu tidak orientasinya selalu hutang dua saja? Bagaimana mengatasi keuangan negara, utang luar negeri, dan kemudian menaikkan pajak rakyat? Kalau kita lihat negara-negara yang kuat, persoalan Kementerian Perdagangannya disupport dengan sangat luar biasa. Tadi beberapa teman mengatakan begitu. Supportnya luar biasa, termasuk politik anggarannya. Politik anggaran yang ditunjukkan dalam postur APBN 2025 dengan tanggung jawab yang luar biasa. Kementerian Perdagangan hanya mendapatkan 1,853 triliun sekian, dan dalam RAPBN 2026 diturunkan 24,46% oleh Kementerian Keuangan menjadi 1,364,230 triliun. Untuk program perdagangan dalam negeri yang sekarang sedang kita berusaha untuk bangkit, dipangkas oleh Kementerian Keuangan 78,65% dari 161,384 miliar sekian menjadi, bayangkan teman-teman pimpinan dan anggota tadi sudah disampaikan, menjadi hanya 34,457 miliar. Perdagangan dalam negeri apa yang kita harapkan bisa bangkit dengan alokasi anggaran sebesar ini? Lalu program perdagangan luar negeri yang kita sedang bertarung dengan berbagai aturan tarif dipotong 60,87% dari 227,137,583 miliar menjadi, ini lagi perang dagang seperti ini, alokasi APBN untuk perdagangan luar negerinya direncanakan 2026 hanya 88,890,018 miliar. Fenomena perdagangan domestik maupun nasional bagi saya setidaknya menunjukkan pula pentingnya perlindungan konsumen. Keberadaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bertanggung jawab atas perlindungan dan keselamatan konsumen barang dan jasa di semua sektor, betul Pak ya? Berapa alokasi APBN untuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional dengan berbagai problematik yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya? 2026 Kemenq anggarannya tadi cukup menyedihkan untuk alokasi bagi BPKN, total 20 miliar Pak ya. Dan coba kita bandingkan, biar publik tahu, ketika kita memperjuangkan ada alokasi program-program yang baik untuk rakyat,
Mari kita bandingkan berapa alokasi RAPBN 2026 untuk Kemenkyu sendiri. Saya print out biar publik juga tahu bahwa khususnya Komisi 6 ini kerja sungguh-sungguh sampai baca sebanyak ini. Ya, dan kita melihat alokasi anggarannya untuk Kementerian Keuangan 2026 direncanakan mendapatkan anggaran 52,016 triliun rupiah untuk satu Kementerian Keuangan dengan rincian program dukungan manajemen 49,615259 triliun bandingkan dengan untuk Kementerian Perdagangan dan BPKN program pengelolaan belanja negara itu loh lebih besar dari dari anggaran untuk satu kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen 24,406 miliar. Kemudian ada lagi program pengelolaan penerimaan negara. Penerimaan negara itu loh ternyata harus keluar duit negara untuk program ini 1,997,068482 triliun melebihi alokasi anggaran Kementerian Perdagangan yang mengurusi stabilitas harga, keamanan, swasembada pangan, dan jasa perdagangan dalam dan luar negeri. Benar kan Pak? Bapak dapat alokasi 1,4. Ini untuk yang program pengelolaan penerimaan negara 1,9 sekian triliun. Program kebijakan fiskal sektor keuangan dan ekonomi 90,032 330 miliar, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko 289,232,527 miliar. Dan Kemendag juga dan semua rasanya tadi ada data sen segala macam begitu. Kemendag juga bekerja mengacu salah satunya pada data yang dikeluarkan oleh BPS, betul Pak? BPS yang tugasnya data survei dan menurut saya aplikasi digital tidak boleh diubah-ubah. Kalau diubah-ubah ada alokasi anggaran untuk perbaikan bagaimana soal aplikasi dan seterusnya justru ini masalah. Berapa RAPBN 2026 untuk BPS? Totalnya Bapak Ibu pimpinan dan anggota dewan yang sangat saya hormati 6,85985,046 triliun untuk BPS. Naik lebih dari 1 triliun dari 2025. Untuk apa? 6 triliun itu ada 2 pos besar BPS. Pertama adalah program dukungan manajemen senilai 3717561,701 triliun untuk dukungan manajemen saja. Dan sisanya 3 triliun sekian untuk program penyediaan pelayanan informasi statistik. Nggak masuk logika saya, mohon maaf. Untuk pelayanan informasi statistik 3 triliun untuk Kemendag yang mengurusi perdagangan, jasa, barang dan semuanya dalam dan luar negeri 1,4 triliun yang melindungi konsumen di seluruh tanah air atas semua perputaran barang dan jasa hanya 20 miliar lebih. Oleh karena itu saya merekomendasikan dalam kesempatan ini mohon dukungan dari seluruh anggota dan pimpinan Komisi 6 dan DPR RI. Saya mendesak Presiden mengevaluasi dan mengefisiensi alokasi anggaran Kementerian Keuangan dan BPS, mendesak realokasi anggaran yang tidak efektif dan efisien boleh kalau mau tepuk tangan? Ya, karena publik harus tahu ini ada persoalan di luar tuntutan 17+8. Ya, saya kira mendesak realokasi anggaran yang tidak efektif dan efisien di berbagai kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Keuangan, realokasikan ke Kementerian Perdagangan dan BPKN. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan dan disetujui.